Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita tampilkan di kontrak perkuliahan, yaitu tentang eh, teori tentang alam semesta. Ya. Sudah kita sampaikan di awal perkuliahan bahwa mata kuliah astronomi dan kebumian ini dibagi menjadi dua, yaitu astronomi dan kebumian. Astronomi membahas tentang langit, sementara kebumian tentang bumi. Gampangannya seperti itu. Nah, astronomi ini merupakan ilmu yang paling tua. Mengapa saya katakan demikian? Karena eh, muncul sejak manusia mulai berpikir. Ya. Dari bangun tidur, manusia melihat eh, matahari. Ya. Sebelum tidur, manusia melihat bintang-bintang. Pada awal peradaban manusia dahulu, kemampuan atau kebiasaan mengamati bintang-bintang itu merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Karena karena apa yang mereka lihat di langit itu adalah sesuatu yang membuat mereka berpikir. Ya, setiap hari ada bulan yang terus berubah fase-fasenya, kemudian bintang yang setiap bulan, setiap tahun itu selalu bergeser. Itu merupakan sebuah eh, pola atau sebuah penampakan yang akhirnya menjadikan mereka berpikir bahwa ada periodisasi masa yang bisa diambil dari pergerakan benda-benda langit itu. Sehingga muncullah yang namanya ilmu astronomi. Dan itu diwariskan, dan pemahaman itu diwariskan secara turun-temurun hingga pada saat era digitalisasi seperti saat ini. Nah, presentasi saya pada hari ini, saya rinci pada 3 bagian besar, yaitu perkembangan pandangan manusia tentang kosmos. Nanti akan dikerucutkan menjadi kesimpulan bahwa bumi ini bulat, dan teori yang paling benar adalah teori heliosentris, ya, yang menyalahkan teori geosentris. Kosmos ini adalah nama lain dari jagat raya. Ya. Kalau kosmologi berarti ilmu tentang jagat raya, baik sejarah maupun keberlanjutannya. Yang kedua adalah teori awal mula alam semesta, yang kita menyimpulkan bahwa teori Big Bang merupakan teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Kemudian kita berlanjut ke teori awal mula tata surya. Perkembangan pandangan manusia tentang kosmos dan tata surya. Nah, pada sejarahnya itu ketika awal mula peradaban manusia itu, manusia meyakini bahwa bumi ini datar, seperti disk gitu. Ujung dari datarnya bumi itu ya tempat matahari terbenam. Jadi orang meyakini bahwa ada tempat yang sangat jauh, ya, non jauh di sana itu ada jurang yang sangat dalam, tempat di mana matahari itu terbenam. Dan itu batas dari bumi. Nah, ternyata pandangan itu mulai bergeser, ya, dengan temuan bahwa bumi itu bola, ya, berbentuk bola. Tapi bumi yang berbentuk bola itu masih dianggap sebagai pusat tata surya. Jadi planet-planet, bintang-bintang itu semuanya mengelilingi bumi. Nah, setelah itu pandangan ini direvisi lagi, ya, dengan adanya bumi apa namanya berbentuk bola, tapi modelnya yang lebih benar adalah model heliosentris. Jadi bumi bukanlah pusat tata surya atau alam semesta, tapi matahari yang menjadi pusat tata surya. Dan orang-orangnya seperti Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, nah, itu yang setuju dengan ini. Jadi ini pada Aristoteles, kemudian yang kedua ini zaman sebelum Copernicus, ya, zaman Ptolemeus,
Ya, kemudian zaman Ptolemeus di sini, kemudian berpindah ke zaman Einstein ya, jagat raya mengembang seperti yang ditemukan oleh Edwin Hubble. Ya, bumi bola, model heliosentris yang disepakati, kemudian jagat raya mengembang. Ya, mengapa kok tidak serta-merta ditemukan atau dipahami model yang benar itu seperti ini? Ya, karena sejarah itu berproses. Manusia waktu itu masih belum tahu, ya, masih mengandalkan asumsi, masih mengandalkan subjektivitas. Kemudian ketika perkembangan pengetahuan mulai muncul, mulai bertambah, akhirnya orang menyadari bahwa bumi merupakan planet yang mengelilingi matahari juga. Nah, ini pandangan antroposentris, kemudian geosentris ya. Yang geosentris ini adalah pandangan yang menganggap bahwa bumi atau geo ini adalah pusat tata surya atau alam semesta. Orang-orangnya adalah Thales, Anaximander, Pythagoras, Ptolemeus. Bahkan Thales ini menyatakan bahwa bumi ini ada di atas air. Ya. Mengapa demikian? Karena Thales ini konon kabarnya berada atau tinggalnya di pantai, sehingga menyadari bahwa dia berada di sebuah bumi yang ada di atas lautan. Kemudian yang tiga adalah pandangan heliosentris yang sudah saya ceritakan tadi. Orang-orangnya adalah Nicolaus Copernicus, kemudian Galileo Galilei. Kemudian ditambahkan bahwa bumi dan matahari juga mengelilingi pusat galaksi, sehingga ada namanya pandangan galaktosentris. Nah, ini dia peta bumi datar. Ya. Jadi waktu itu orang-orang masa lalu menyadari seperti ini bentuk bumi. Ya. Ini daratan, ini lautan. Di batasnya itu tidak ada lagi. Jadi ketika orang jatuh ke sini ya sudah nggak bisa kembali. Nah, itu dipercayai oleh orang-orang pada saat itu. Nah, kemudian jika kita sudah mengetahui bahwa bumi itu bulat, ya, bumi itu berbentuk bulat, maka bagaimana kita bisa membuktikannya? Ya, silakan Anda kemukakan 10 bukti yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Ya, monggo. Jawaban saya seperti ini, ya. Bukti bahwa bumi bulat itu dapat dideteksi dari setidaknya 7 ini, ya, 7 ini. Yang pertama adalah foto satelit, ya, yang seperti kita lihat ya bahwa bumi ketika difoto di luar angkasa itu bentuknya bulat atau bundar, tepat di kutubnya. Kemudian yang kedua, bayang-bayang bumi saat gerhana bulan. Bayang-bayang itu kan selalu sesuai dengan benda yang menghalangi cahaya. Ya, ketika bendanya kotak, maka bayang-bayangnya kotak juga. Ketika bendanya itu bulat atau lingkaran, maka akan tertampil bayang-bayang yang berbentuk bulat lingkaran, bulat atau lingkaran. Nah, ketika gerhana bulan itu garis bayang-bayang yang ada di bulan ketika menjelang gerhana bulan itu berbentuk melengkung atau seperti ada lingkaran yang ada di depan bulan. Nah, itu berarti menandakan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Ya. Karena posisinya adalah bumi yang menghalangi bulan dari cahaya matahari. Yang ketiga adalah perjalanan satu arah mengelilingi dunia. Dan ini pernah dilakukan oleh Marco Polo, Ferdinand Magellan juga ya, bahwa ketika mereka melakukan penjelajahan samudra dari Eropa melewati Atlantik, kemudian Pasifik, sampai di Filipina ya, kemudian Ferdinand Magellan ini meninggal di Filipina, lalu dilanjutkan oleh anak buahnya, ternyata kembali lagi ke tempat yang sama, ke rumahnya kembali. Nah, ini tidak akan terjadi bila bumi itu datar. Nah, yang keempat adalah teori Eratosthenes ketika menemukan cara mengukur jari-jari bumi. Nanti bisa dilihat videonya di YouTube ini. Yang kelima, munculnya kapal dari kejauhan laut. Bahwa kapal ketika muncul itu yang pertama kali kita lihat itu bagian atasnya. Bagian atasnya dulu, baru badannya.
Dan itu tidak akan terjadi bila bumi itu datar. Ketika bumi itu datar, maka seluruh bagian kapal akan terus terlihat walaupun dia berada di kejauhan. Nah, tapi kalau bumi bulat, ternyata yang kita lihat itu bagian paling atas dulu, kemudian bawahnya. Nah, yang keenam adalah adanya gravitasi. Ya, tidak mungkin gravitasi tidak membuat bulat, ya, pasti membuat bulat. Karena tarikannya ada di tengah. Yang ketujuh adalah perbedaan waktu di belahan bumi. Perbedaan waktu sholat, perbedaan waktu WIB, WIT, sama WITA itu. Ya. Kalau tidak bulat, maka semuanya akan mengalami jam terbit matahari yang sama dan tidak ada perbedaan waktu. Ya. Kalau saat ini jam 12 siang, ya di mana saja di belahan bumi yang lain juga jam 12 siang. Ternyata tidak demikian. Ada saatnya malam, di belahan bumi yang lain itu siang. Nah, itu tidak akan terjadi jika bumi itu datar. Pasti bumi itu bulat. Nah, kemudian adalah teori geosentris ya. Nah, ini yang teori yang kedua yang disepakati ya. Setelah belum, ini masih geosentris ya. Nah, ini peta langit yang dulu dibuat ya. Bumi di tengah-tengah, kemudian beberapa planet itu mengelilingi bumi seperti ini. Nah, ini yang diyakini oleh Aristoteles dan orang-orang yang terkenal di saat itu. Teori geosentris. Kemudian teori heliosentris. Nah, ini orang-orangnya. Nah, kalau teori geosentris yang di tengah ini bumi, teori heliosentris yang di tengah ini matahari. Dan bumi ada di sini. Ada di mana ini? Planet ketiga ya, Merkurius, Venus. Nah, ini yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada abad ke-16. Bagaimana cara dia menemukan bahwa bumi ini mengelilingi matahari? Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini ya. Berikan bukti-bukti bahwa matahari pusat tata surya. Berikan bukti ya bahwa bumi ini ternyata mengelilingi matahari. Ya. Kalau kita lihat setiap hari kan matahari terbit di timur kemudian terbenam di barat. Itu kalau secara asumsi ternyata matahari yang mengelilingi bumi. Padahal sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari. Tapi berikanlah bukti. Apa kira-kira? Nah, ini yang ditemukan oleh Galileo Galilei melalui teleskopnya ya. Seperti ini. Ya, ini penampakan planet Venus yang ketika diteropong pakai teleskop ya, setiap bulan ya, ini Januari, Maret, kemudian April, Mei, Mei lagi. Ya. Penampakannya seperti ini. Ya, jadi datar, datar, melengkung, kemudian melengkung lagi. Berarti ini mengindikasikan bahwa matahari ada di sudut ini. Nah, ya. Ada datarnya begini. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika ada masa datar seperti ini, ya, ada datar begini, itu pernah mataharinya itu ada di belakang. Ada planetnya ada di belakang matahari seperti ini. Tidak mungkin semuanya ada di depan matahari. Ya. Dengan demikian, kalau bentuknya seperti ini, maka matahari yang dikelilingi oleh Venus, bukan Venus mengelilingi bumi. Ya. Maka ini yang diamati oleh Galileo Galilei sehingga menyimpulkan bahwa bumi, planet, dan semua benda-benda langit yang kita lihat, ya planet-planet terdekat itu mengelilingi matahari. Nah, ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya yang saya dapatkan. Ptolemeus, Copernicus, kemudian Einstein. Ya. Yang ini geosentris, yang ini heliosentris, yang ini heliosentris dan juga alam semesta yang mengembang. Ya. Nah, ini peta geosentrisnya oleh Ptolemeus. Ya. Nah, ini gerakan planet Venus yang dilihat oleh orang-orang masa itu yang menyetujui bahwa bumi itu pusat tata surya.
yang kemudian direvisi. Nah, ini dia. Fase Venus lah yang akhirnya menjadi penyebab kegagalan geosentris, kegagalan teori geosentris, yaitu fase Venus. Nah, ini Nicolaus Copernicus yang mengusulkan model geoheliosentris itu tadi. Kemudian dijelaskan oleh Johannes Kepler tentang orbit planet. Bahwa orbit planet itu berbentuk elips, tidak lingkaran. Nah, kemudian ada kendala pada teori heliosentris bahwa ternyata tidak ada krisis, tidak ada kendala, tapi kita harus menunggu sampai 1838 ketika ada penampakan bintang yang seperti ini. Ada pergeseran bintang ketika bumi ini mengelilingi matahari pada bulan yang berbeda. Nah, ini dia ya, adanya paralaks. Nah, ini dia. Nah, ini pandangan kalau matahari merupakan pusat jagat raya. Ternyata matahari bukanlah pusat jagat raya, dan galaksi juga bukanlah jagat raya itu sendiri, tapi lebih luas lagi. Ya. Jadi galaksi Bima Sakti itu merupakan bagian dari jagat raya yang lebih banyak galaksi yang ada. Teori awal mula alam semesta. Sebenarnya di slide-nya bisa Anda lihat sendiri yang asli ya, banyak presentasinya, cuma tidak saya tampilkan. Nah, ini perkembangan pandangan manusia tentang teori alam semesta. Teori apa? Geosentris, heliosentris, dan juga yang lain. Teori awal mula alam semesta. Jagat raya atau kosmos adalah ruang tempat segenap benda langit berada, termasuk bumi tempat manusia hidup. Nah, universe. Bahasa Al-Quran biasanya ditulis sama as-sama wal ard. Ya. Ard itu buminya, kalau sama itu ya bisa dibilang jagat rayanya. Ya. Langit yang luas. Walau alam bisawab ya. Nah, ini antariksa itu bagian luar dari bumi itu sendiri. Tidak ada batas-batasnya. Nah, ada banyak teori tentang pembentukan alam semesta, ya, pembentukan jagat raya. Ada banyak usulan yang menyatakan memprediksi bagaimana alam semesta itu bermula, ya, bermula. Yang paling terkenal itu adalah teori Big Bang, teori dentuman besar. Ini temuannya ada di Edwin Hubble, yang saat ini namanya Hubble ini dipakai sebagai nama teleskop. Teleskop yang adanya di luar angkasa. Jadi dibuat satelit Hubble yang tujuannya sebagai teleskop. Teori keadaan tetap ya, teori steady state teori yang kemudian punya kejanggalan atau punya kesalahan. Nah, teori Big Bang itu bermula dari sebuah ketunggalan, apa istilahnya apa ya? Singularitas ya. Kemudian 3 menit pertama awal waktu itu meledak secara kuantum, kemudian sampai pada bermiliar tahun sampai saat ini ya. Kemungkinan prediksinya 13 miliar tahun, dan itu merupakan umur dari alam semesta kita. Dari satu ketunggalan kemudian meledak menghasilkan berbagai macam benda-benda luar angkasa. Nah, perbedaan teori steady state model dan Big Bang model itu seperti ini ya. Kalau steady state model, alam semesta itu mengembang.
Tetapi jarak antar partikel, jarak antar planet itu tidak berubah. Tapi kalau model Big Bang itu dari 3 menjauh lagi menghasilkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, tetapi jarak antar komponennya makin jauh dan makin acak. Dia Big Bang kosmologi oleh Albert Einstein. Menguji model Big Bang. The universe is expanding. Alam semesta itu mengembang, makin luas, makin jauh. Pengamatannya itu ya galaksi ternyata adalah bergerak saling menjauh satu sama lain. Itu di 1929 oleh Edwin Hubble. Ini bukti alam semesta mengembang. Ini adalah redshift ya, redshift. Nanti kita akan saya jelaskan di akhir-akhir. Jadi ada pergeseran spektrum cahaya ke arah merah, ke arah merah. Nah, ini kalau lampu hidrogen, maka yang merah ini yang apa namanya, yang kelihatannya. Kalau apa namanya, benda-benda langit itu yang paling besar itu yang merah, bergeser ke arah merah, arah shift. Nah, ini yang merah. Makin ke merah makin besar. Spektrum cahaya yang ditangkap oleh teleskop kemudian diproyeksikan ke spektrometer. Nah, makin jauh galaksi yang teramati itu makin menuju ke arah merah. Nah, dia di merahnya itu makin apa namanya, muncul di sini. Nah, maksudnya redshift itu pergeseran merah itu apa? Itu dapat disimpulkan apa gitu. Berarti adanya perluasan jarak, perluasan alam semesta. Karena warna merah itu adalah warna yang gelombangnya paling panjang atau frekuensinya paling pendek. Ya, kalau eh, Anda tahu efek Doppler ya, efek Doppler itu kan ketika benda bergerak atau sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, maka frekuensinya akan makin besar, makin tinggi. Tapi ketika benda menjauhi pengamat atau sumber bunyi menjauhi pengamat, maka frekuensinya makin rendah. Frekuensi makin rendah dalam cahaya itu dia merah, warna merah. Ya. Ketika sumber bunyi atau sumber cahaya itu menjauhi pengamat, dia akan teramati frekuensinya itu merendah. Nah, frekuensi terendah itu warna merah itu. Nah, pergeseran merah itu adalah bukti bahwa alam semesta kita itu mengembang. Jadi kalau ditanya, apa bukti bahwa alam semesta kita itu mengembang, maka jawabannya adalah adanya redshift atau pergeseran merah. Ini lanjutkan dari model Big Bang. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini menguji model Big Bang. Ya. Ini yang saat ini dipercaya bahwa 90% materi yang ada di jagat raya itu adalah unknown form, bentuk tak ketahui, bentuk tak diketahui. Namanya adalah dark matter yang saat ini dipercaya, diyakini. Teori yang saat ini ada.
Kemudian di tahun 2011 itu ditemukan fakta bahwa alam semesta kita itu mengembangnya itu dipercepat, makin makin cepat ya. 2011 itu ada orang Australia yang meraih hadiah Nobel gara-gara mengetahui bahwa alam semesta itu mengembang dipercepat. Ya, namanya Smith. Nah, nanti dicari ya, Smith, rektor Australian National University yang meraih hadiah Nobel di bidang astronomi. Ini dia. Teori Big Bang yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa dalam waktu sekian menit ini ya, terjadi berbagai proses ya. Alam semesta dimulai dari sebuah ketunggalan ya, di mana semua massa, semua materi terkumpul jadi satu di ruang yang sangat-sangat sempit ini. Kemudian dia meledak dalam waktu yang sangat singkat di awalnya ya 3 menit, terjadi berbagai macam proses, lalu 13 miliar berikutnya sampailah pada saat-saat seperti ini. Nah, ini dia redshift ya, gambarannya seperti ini. Ini kalau sumber bunyi berupa sirine polisi ini statis atau tetap, maka gelombang yang dipancarkan tidak berubah. Ini muka gelombangnya. Tapi ketika mendekat, maka bagian ini panjang gelombangnya akan mengecil. Kebalikannya yang di sini frekuensinya akan makin tinggi. Nah, frekuensi tinggi itu nadanya akan semakin tinggi. Kalau sumber bunyi menjauhi, ya ini menjauhi dari pengamatnya, maka frekuensi yang ditinggalkan itu rendah karena gelombangnya panjang, panjang gelombangnya panjang. Nah, kalau cahaya itu panjang gelombang yang panjang itu merah, frekuensi yang tinggi itu ungu, Magicu Hibiniu ya. Makin panjang gelombang, makin kecil frekuensinya, makin rendah frekuensinya. Nah, maka fenomena redshift itu pergeseran merah itu banyak di alam semesta. Banyak ditangkap oleh teleskop yang mengamati benda-benda langit. Bergeser ke arah merah, redshift. Mengindikasikan bahwa bintang-bintang itu bergerak makin makin jauh. Alam semesta itu makin mengembang. Ya, demikian presentasinya. Silakan dicatat kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya. Terima kasih.